Shin Tae-yong beri komentar mengejutkan usai timnas Indonesia U23 kalah 0-1 dari Filipina. Saya tak mengenali permainan mereka. STY mengaku tidak mengenali karakter permainan tim yang dulu ia bentuk dengan disiplin, intensitas tinggi, serta organisasi taktik yang jelas. Semoga ada koreksi pemain, pelatih, bahkan PSSI. Simak cuitan lengkap Shin Tae-yong yang bisa kita bikin geleng-geleng kepala mendengarnya. Madam Pang ikut angkat suara soal kekalahan aneh Indonesia 0-1 dari Filipina. Kenapa bisa seperti ini? Apakah ini hanya taktik timnas Indonesia agar diremehkan lawan kelak? Yang pasti Indonesia mudah tidak bermain seperti ciri khas mereka. Jika mereka bisa lolos grup ini akan sangat berbahaya buat lawan-lawannya. Karena jika sudah pernah kalah di awal laga biasanya akan termotivasi habis-habisan untuk menang. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Shin Tae-yong beri komentar mengejutkan usai timnas Indonesia U23 kalah 0-1 dari Filipina. Saya tak mengenali permainan mereka. STY mengaku tidak mengenali karakter permainan tim yang dulu ia bentuk dengan disiplin, intensitas tinggi, serta organisasi taktik yang jelas. Semoga ada koreksi pemain, pelatih, bahkan PSSI. Simak cuitan lengkap Shin Tae-yong yang bisa kita bikin geleng-geleng kepala mendengarnya. Kekalahan Indonesia U23 dari Filipina dengan skor 0-1 pada laga pembuka turnamen regional kembali mengguncang dunia sepak bola tanah air. Hasil tersebut tak hanya mengejutkan publik, tetapi juga memicu munculnya komentar bernada keras yang dikaitkan dengan mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Sosok yang selama ini dianggap sebagai arsitek kebangkitan Garuda itu digambarkan memberikan pandangan yang membuat publik makin resah mengenai arah permainan tim saat ini. Dalam narasi fiksional yang beredar, Shin Tae-yong disebut mengikuti jalannya pertandingan dan menilai performa Indonesia sangat jauh dari standar yang pernah ia bangun. Ia mengaku tidak mengenali karakter permainan tim yang dulu ia bentuk dengan disiplin, intensitas tinggi, serta organisasi taktik yang jelas. Kekalahan dari Filipina, tim yang selama ini dianggap berada di bawah level Indonesia, menjadi titik sorotan utama. Saya tidak mengenali permainan mereka. Ini bukan karakter yang dulu saya bangun. Bahkan melawan Filipina pun kita gagal menunjukkan kualitas. Tumbang tanpa gol balasan, bahkan tidak mampu mengejar hasil seri, itu sangat memprihatinkan. Demikian isi narasi komentar yang beredar terkait pernyataan Shin Tae-yong. Sorotan terbesar dari Shin Tae-yong tertuju pada carut-marutnya lini tengah Indonesia. Padahal di sektor ini terdapat sosok Ivar Jenner, gelandang yang pernah ia bentuk sejak usia muda dan menjadi pusat kreatif permainan pada era kepelatihannya. Bagi publik, komentar ini menjadi sorotan karena menyinggung salah satu pemain yang dianggap menjadi motor penggerak serangan. Dulu Ivar Jenner adalah pemuda andalan saya sebagai kreator lini tengah. Dia pemain cerdas, pekerja keras, dan selalu bisa mengatur tempo. Tapi sekarang saya tidak melihat itu. Skema permainan sangat kacau, tidak ada alur yang jelas, ujarnya dalam narasi tersebut. Selain masalah individual, Shin Tae-yong juga menyoroti strategi permainan yang dianggap tidak memiliki identitas. Indonesia terlihat kesulitan membangun serangan, sering kehilangan bola di area berbahaya, dan gagal memanfaatkan peluang meskipun menguasai bola lebih banyak. Transisi permainan pun dianggap lamban sehingga Filipina dengan mudah memotong pola serangan Indonesia. Ini baru pertandingan awal, tapi permainan sudah sangat buruk. Kalau performanya seperti ini, saya khawatir Indonesia akan kembali seperti dulu, masa di mana tidak ada fondasi, tidak ada disiplin, dan tidak ada struktur. Padahal semua itu dulu dibangun dengan kerja keras dan waktu yang panjang, ujar Shin Tae-yong dalam narasi yang beredar.
Kekalahan ini pun memancing gelombang kritik dari publik. Banyak yang menganggap performa Indonesia menurun drastis dibanding era Shin Tae-yong. Pada bagian ini, komentar fiksional sang pelatih menegaskan bahwa tim harus melakukan evaluasi total, bukan hanya mencari kambing hitam. Saya harap semua mengoreksi diri, bukan hanya pemain, tetapi juga pelatih dan PSSI. Evaluasi harus dilakukan secara jujur. Kalau tidak, sulit untuk berkembang. Saya berbicara apa adanya berdasarkan fakta permainan di lapangan, ungkapnya. Meski komentarnya terkesan keras, Shin Tae-yong tetap memberikan dorongan moral. Ia menilai bahwa meskipun peluang lolos dari fase grup kini sangat tipis, Timnas Indonesia U23 harus tetap bertarung habis-habisan pada laga berikutnya melawan Myanmar. Menurutnya, perjuangan belum sepenuhnya selesai. Kesempatan masih ada, meski sangat tipis. Tapi selama pertandingan belum selesai, tim harus berjuang. Fans juga harus tetap mendukung. Jangan tinggalkan mereka, jelasnya. Laga melawan Myanmar kini disebut-sebut sebagai pertandingan penentu nasib Garuda Muda. Kemenangan mutlak diperlukan dan bukan tidak mungkin Indonesia juga harus berharap hasil pertandingan lain berjalan sesuai harapan. Publik menilai ini sebagai situasi yang ironis, mengingat ekspektasi tinggi terhadap generasi pemain muda saat ini. Kekalahan dari Filipina bukan hanya menyangkut soal skor, tetapi juga mempertanyakan arah perkembangan sepak bola Indonesia. Banyak yang khawatir bahwa fondasi permainan yang pernah dibangun dengan susah payah mulai terkikis. Karakter agresif, pressing ketat, transisi cepat, serta disiplin yang dulu menjadi ciri khas timnas seolah hilang begitu saja. Di sisi lain, komentar Shin Tae-yong meski dalam konteks narasi fiksi mencerminkan keresahan banyak pendukung sepak bola nasional. Pertanyaan terbesar kini adalah apakah Timnas Indonesia U23 mampu bangkit dalam waktu singkat atau justru kekalahan dari Filipina menjadi awal dari penurunan performa? Publik tanah air kini menunggu jawaban itu dalam laga krusial melawan Myanmar. Terlepas dari kritik yang muncul, satu hal yang tetap sama, dukungan untuk Garuda tidak pernah padam. Karena bagi para pendukung setia, Indonesia bukan sekadar soal menang atau kalah, tetapi tentang semangat untuk terus berjuang. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Madam Pang ikut angkat suara soal kekalahan aneh Indonesia 0-1 dari Filipina. Kenapa bisa seperti ini? Apakah ini hanya taktik timnas Indonesia agar diremehkan lawan kelak? Yang pasti Indonesia mudah tidak bermain seperti ciri khas mereka. Jika mereka bisa lolos grup ini akan sangat berbahaya buat lawan-lawannya. Karena jika sudah pernah kalah di awal laga biasanya akan termotivasi habis-habisan untuk menang. Kekalahan Indonesia dari Filipina dengan skor 0-1 kembali menjadi perbincangan panas di kawasan Asia Tenggara. Tak hanya publik Indonesia yang bereaksi, namun sosok terkenal dalam dunia sepak bola Asia, Madam Pang, pimpinan Federasi Sepak Bola Thailand sekaligus figur yang dikenal lantang menanggapi fenomena sepak bola regional, dikisahkan ikut memberikan komentar mengejutkan terkait hasil tersebut. Hasil yang dianggap tidak wajar itu memicu diskusi luas hingga Madam Pang digambarkan turut mengutarakan pandangannya mengenai performa Indonesia yang dinilai jauh dari karakter biasanya. Ucapannya membuat publik bertanya-tanya apakah kekalahan itu murni karena permainan buruk atau ada hal lain yang terjadi di lapangan. Dalam narasi fiksi yang beredar, Madam Pang mengaku sangat terkejut melihat bagaimana Indonesia tampil begitu berbeda dibanding biasanya. Ia menyebut permainan Indonesia tidak mencerminkan kualitas dan agresivitas yang sering membuat tim Asia Tenggara kewalahan. Saya tidak mengerti kenapa Indonesia bisa kalah dari Filipina. Saya melihat pertandingan itu dan skema permainan mereka bukan seperti timnas Indonesia yang saya kenal.
Biasanya mereka main cepat, agresif, penuh tekanan. Tapi kemarin saya seperti melihat tim yang kehilangan arah, ujar Madam Pang dalam narasi tersebut. Pernyataan ini menjadi sorotan besar karena selama ini Indonesia dikenal memiliki gaya bermain yang semakin matang. Bahkan beberapa kali menjadi pesaing utama di level regional. Namun kali ini permainan dianggap tak menunjukkan identitas. Ia kemudian menambahkan komentar yang membuat publik semakin penasaran. Ada pertanyaan di benak saya, apakah mereka sengaja membuat taktik seperti itu? Atau memang mereka tidak bisa mengeluarkan permainan terbaiknya? Banyak momen di pertandingan yang terasa aneh, katanya. Komentar tersebut langsung memicu diskusi di kalangan penikmat sepak bola. Ada yang menilai Indonesia memang bermain buruk, ada yang menduga tekanan mental sedang tinggi, tetapi tidak sedikit pula yang menilai bahwa kekalahan ini terjadi karena strategi yang gagal total. Sebagian analis bahkan menyatakan Indonesia tampak bermain terlalu pasif dan membiarkan Filipina menguasai ritme. Madam Pang juga menyampaikan bahwa secara kualitas Indonesia seharusnya berada di atas angin. Publik ASEAN pun mengakui bahwa dalam beberapa tahun terakhir Indonesia mengalami peningkatan signifikan baik dalam struktur permainan maupun kedalaman skuad. Seharusnya Indonesia di atas angin. Mereka punya pemain bagus, lini tengah kuat, dan kecepatan yang biasanya mematikan. Tapi kali ini semua itu tidak terlihat. Saya benar-benar terkejut, ujarnya. Namun yang paling menarik adalah bagaimana Madam Pang menilai situasi Indonesia ke depan. Meski kalah di laga awal, justru ia memberi peringatan kepada negara-negara lain yang mungkin harus bertemu Indonesia di pertandingan berikutnya. Jika Indonesia bisa lolos dari fase grup setelah kekalahan seperti ini, itu sangat berbahaya untuk lawan-lawannya. Saya sudah sering melihat pola seperti ini, tim yang jatuh di awal akan bangkit dan bermain menggila di akhir. Itu hal yang harus diwaspadai, jelasnya. Pernyataan ini menggambarkan bagaimana ia menghormati karakter Indonesia yang sering tampil lebih kuat saat berada dalam situasi tertekan. Dalam sejarah sepak bola dunia, beberapa tim justru menunjukkan performa terbaik setelah mengalami kekalahan yang memalukan di laga awal. Dan menurut narasi ini, Indonesia punya potensi melakukan hal serupa. Selain itu, ia juga menilai bahwa kekalahan dari Filipina bisa menjadi bahan bakar emosional bagi skuad Garuda. Kekalahan seperti ini bisa menjadi pemicu. Jika para pemain marah, kecewa, dan merasa harus membuktikan diri, mereka bisa tampil sangat berbeda di pertandingan berikutnya, katanya. Publik Indonesia pun dibuat penasaran apakah komentar Madam Pang ini hanya sebatas pandangan dari luar atau sebenarnya menggambarkan sesuatu yang lebih dalam tentang situasi timnas saat ini. Banyak yang mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi di ruang ganti, bagaimana kondisi mental pemain, dan apakah strategi yang dipakai pelatih memang tepat. Beberapa analis sepak bola nasional menilai komentar seperti ini dapat memberikan tekanan sekaligus motivasi. Indonesia kini berada dalam situasi yang sulit, namun juga berada dalam posisi yang bisa menghasilkan cerita kebangkitan besar. Namun tentu semua bergantung pada apakah mereka mampu mengatasi masalah dalam tempo singkat. Laga-laga berikutnya akan menjadi pembuktian. Jika Indonesia berhasil bangkit dan meraih kemenangan meyakinkan, komentar Madam Pang kemungkinan besar menjadi kenyataan. Tim yang sempat kalah bisa berubah menjadi kekuatan yang menakutkan. Kini semua mata tertuju pada bagaimana Indonesia merespons kekalahan tersebut. Apakah mereka akan tetap terpuruk atau justru berubah menjadi tim yang lebih garang dan sulit dihentikan? Satu hal yang pasti, kekalahan dari Filipina bukan akhir. Sebaliknya bisa menjadi titik balik yang akan dikenang jika Indonesia berhasil bangkit dalam laga-laga selanjutnya. Namun tunggu dulu setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita.
Marcelino Ferdinand tiba-tiba dicoret dari skuad ajang SEA Games. Apa yang sebenarnya terjadi? Pak Sumarji menegaskan Marcelino Ferdinand dengan berat hari harus dicoret dari skuad U23. Ada apakah dengan Marcelino? Simak kabar selengkapnya yang bikin kita merasa terenyuh mendengarnya. Kabar mengejutkan datang dari skuad timnas Indonesia U23 jelang perhelatan SEA Games. Gelandang muda andalan Marcelino Ferdinand tiba-tiba dipastikan tidak dapat ikut serta setelah mengalami cedera hamstring yang terjadi saat sesi latihan intensif. Keputusan pahit ini diumumkan tidak lama setelah ia menjalani pemeriksaan medis yang menunjukkan kondisi cederanya mustahil pulih dalam waktu singkat. Kabar ini sontak memantik perhatian publik, terlebih karena Marcelino digadang-gadang sebagai salah satu motor permainan yang diharapkan dapat membawa Indonesia tampil mendominasi di ajang tersebut. Harapan besar yang sudah terbangun justru terhempas dalam hitungan jam. Manajer tim Pak Sumarji memastikan bahwa Marcelino resmi dicoret dari daftar pemain yang dibawa ke SEA Games. Keputusan itu disebut tidak bisa dihindari mengingat kondisi sang pemain yang belum memungkinkan tampil optimal. Sumarji menegaskan bahwa pemilihan pemain bukan hanya soal nama besar, tetapi juga kesiapan fisik, karena setiap pertandingan SEA Games sangat padat dan menguras tenaga. Bagi Marcelino sendiri, situasi ini bukan sekadar kabar buruk melainkan pukulan emosional. Dalam pernyataannya, ia mengaku sangat sedih harus melepaskan kesempatan besar tersebut. Saya sangat sedih karena saya berharap ini comeback saya untuk timnas Indonesia, ucapnya dengan nada berat. Tapi apa mau dikata, cedera adalah hantu setiap atlet sepak bola. Ucapan itu menggambarkan betapa besar ambisi Marcelino untuk kembali berseragam merah putih setelah sebelumnya absen dalam beberapa agenda penting tim nasional. Cedera hamstring yang ia alami benar-benar datang di waktu yang tidak ideal, merusak momentum yang telah ia persiapkan dengan penuh dedikasi. Menurut laporan internal, cedera hamstring Marcelino terjadi secara tiba-tiba. Saat melakukan sprint dalam sesi latihan intensitas tinggi, ia berhenti mendadak sambil memegang bagian belakang pahannya. Tim medis langsung memberikan penanganan awal, namun hasil pemeriksaan lanjutan menunjukkan adanya tarikan otot yang cukup signifikan. Cedera jenis ini umumnya membutuhkan waktu pemulihan yang tidak sebentar, bahkan yang paling ringan saja dapat memakan waktu hingga beberapa minggu. SEA Games yang jadwal pertandingannya ketat dan menuntut fisik prima jelas bukan tempat bagi pemain yang baru pulih dari cedera. Risiko memperparah kondisi bisa jauh lebih besar jika dipaksakan. Pak Sumarji menekankan bahwa kesehatan pemain tetap menjadi prioritas utama, meskipun secara kualitas Marcelino sangat dibutuhkan. Di sisi lain, hilangnya Marcelino dari skuad tentu meninggalkan lubang besar yang harus segera diisi. Pelatih harus berpikir cepat untuk mencari alternatif pemain yang mampu menjalankan peran sebagai pengatur tempo sekaligus pemberi kreativitas di lini tengah. Hingga kini belum ada nama yang secara resmi diumumkan sebagai pengganti, namun berbagai spekulasi sudah bermunculan di kalangan penggemar sepak bola. Kekecewaan supporter pun tidak bisa dihindari. Banyak yang menyayangkan momen ini mengingat Marcelino selama ini dikenal sebagai pemain muda berbakat yang memberikan dimensi berbeda bagi permainan timnas Indonesia. Ketidakhadirannya bisa menjadi kehilangan besar mengingat dirinya merupakan pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan lewat visi permainan, umpan terukur, hingga keberaniannya menembus garis pertahanan lawan. Meski demikian, publik tampaknya memahami situasi yang terjadi. Cedera memang menjadi momok besar bagi atlet manapun. Tidak ada yang bisa memprediksi kapan cedera datang dan seringkali justru muncul pada momen-momen terpenting dalam karier seorang pemain. Marcelino pun menerima kenyataan itu dengan lapang dada, meskipun jelas berat baginya. Beberapa rekan setim serta penggemar juga memberikan dukungan moral kepada sang gelandang muda. Harapannya ia dapat pulih dengan baik dan kembali tampil lebih kuat setelah masa pemulihan.
Tidak sedikit yang percaya bahwa Marcelino masih memiliki karier panjang di depan dan ketidakhadirannya di SEA Games mungkin justru menjadi momentum untuknya beristirahat dan kembali dengan kondisi yang lebih prima. Dalam dunia sepak bola, cedera memang bagian dari perjalanan. Setiap pemain besar pernah melewati fase sulit seperti ini. Dan bagi Marcelino, SEA Games mungkin bukan panggungnya untuk comeback kali ini, namun bukan berarti mimpinya untuk kembali bersinar bersama timnas Indonesia telah padam. Kini perhatian publik beralih pada bagaimana timnas Indonesia menyusun ulang strategi tanpa salah satu pemain terbaiknya. Mampukah skuad Garuda Muda tetap tampil solid? Ataukah absennya Marcelino akan menjadi tantangan terbesar bagi tim? Yang jelas, langkah Indonesia di SEA Games tetap harus berjalan. Dan bagi Marcelino Ferdinand, perjalanan panjangnya bersama timnas Indonesia masih jauh dari kata selesai. Cedera ini hanyalah jeda sementara, bukan akhir. Dengan determinasi yang ia miliki, publik percaya ia akan kembali lebih matang, lebih kuat, dan lebih siap menjadi tumpuan bangsa. Mikel Arteta dibuat kagum oleh Mikel Merino yang mendadak menjadi solusi lini depan Arsenal saat krisis penyerang. Gelandang asal Spanyol ini tampil gemilang saat Arsenal harus tampil tanpa Victor Gyökeres dan Gabriel Jesus. Dalam laga-laga sebelumnya, Merino sudah mencetak 1 gol dan 2 assist sebagai penyerang dadakan, membantu The Gunners tetap konsisten di puncak klasemen Liga Inggris. Arsenal akan menjamu Brentford di Emirates Stadium pada Kamis 4/12/2025 dengan harapan meraih 3 poin agar tetap menjaga jarak dari pesaing terdekat, Manchester City, yang berada 5 poin di bawah. Arteta mengaku terkejut dengan kemampuan Merino beradaptasi di lini depan. Sebagai seorang striker, tentu saja tidak. Tapi intinya kita belajar saat menilai pemain. Saya tahu dia bisa menawarkan lebih dari yang dimilikinya, kata Arteta. Arteta menyoroti rasa ingin tahu dan kemauan belajar Merino yang menurutnya luar biasa. Keinginannya untuk terus belajar dan kecintaannya pada sepak bola membuatnya sulit dibatasi, ujar Arteta. Menurut Anda, apakah Merino bisa terus menjadi opsi serbaguna di lini depan Arsenal, atau ini hanya solusi sementara krisis penyerang? Chelsea bersiap mencuri 3 poin saat bertandang ke Elland Road menghadapi Leeds United pada pekan ke-14 Liga Inggris. Kamis (4/12). Namun mereka harus tampil tanpa gelandang andalan Moises Caicedo yang absen akibat kartu merah saat menghadapi Arsenal. Pelatih Enzo Maresca sudah menyiapkan pengganti sepadan Andrei Santos yang akan mengisi posisi gelandang bertahan alias 6 sambil tetap memberi opsi lain bagi tim. Selain Santos, Reece James pun siap dimainkan meski Maresca masih bimbang menentukan posisi James, lini tengah atau back sayap. Pemain muda 19 tahun Josh Achampong juga dipersiapkan untuk mendukung strategi tim. Maresca menjelaskan ini rumit. Reece bisa bermain di kedua posisi. Kami punya banyak opsi dan kami ingin melakukan yang terbaik bagi tim. Keputusan ini menjadi kunci mengingat jadwal pada Chelsea dengan 2 laga hanya dalam 4 hari. Jika James dimainkan di lini tengah, tim lawan akan menghadapi gelandang tangguh. Namun sejauh ini James terbukti tampil solid di kedua posisi. Menurut Anda, sebaiknya James dimainkan di lini tengah atau tetap di back sayap untuk menghadapi Leeds? Pilihan Maresca bisa sangat menentukan hasil laga ini. Digadang-gadang menjadi suksesor Pep Guardiola di Manchester City, Vincent Kompany justru memberikan respons yang mengejutkan publik. Bos Bayern Munich itu menepis rumor kepindahan setelah dirinya disebut-sebut sebagai kandidat pewaris kursi Guardiola di Etihad Stadium. Kompany memang pernah 3 musim bermain di bawah Guardiola dan banyak dipengaruhi filosofi sang pelatih. Namun, sejak bergabung dengan Bayern pada musim panas 2024, fokusnya sepenuhnya berada di Bavaria. Di musim perdananya, Kompany langsung membawa Bayern merebut kembali gelar Bundesliga yang sempat hilang ke Bayer Leverkusen. Musim ini pun mereka tampil solid, memuncaki klasemen dengan 34 poin dari 12 laga dan baru sekali imbang. Kemenangan 6-2 atas Freiburg menjadi bukti ketajaman timnya, ditambah performa impresif di Liga Champions sebelum akhirnya kalah 3-1 dari Arsenal.
Pujian datang dari Uli Hoeneß yang bahkan menyebut Kompany kelak bisa menggantikan Guardiola. Pep sendiri, menurut Hoeneß, menilai Kompany sebagai pelatih fantastis. Namun Kompany memilih meredam semua rumor. Saya sangat menghormati Hoeneß, tapi saya tak memikirkan sejauh itu. Fokus saya hanya Bayern dan apa yang bisa kami capai sekarang, ujarnya. Menurut Anda, apakah Kompany benar-benar calon ideal pengganti Guardiola? Atau rumor ini hanya sekadar bumbu panas dunia sepak bola? Erling Haaland semakin dekat dengan sejarah di Premier League. Penyerang andalan Manchester City ini baru saja menembus 100 gol di liga tertinggi Inggris setelah mencetak 1 gol dalam kemenangan dramatis 5-4 atas Fulham di Craven Cottage, Rabu (3 Desember 2025. Gol-gol City lainnya dicetak Tijani Reijnders, Phil Foden (2 gol) dan bunuh diri Sander Berge, sementara Fulham membalas lewat Emile Smith-Rowe, Alex Iwobi, dan 2 gol Samuel Chukwueze. Dengan catatan 100 gol hanya dalam 111 pertandingan, Haaland kini diprediksi bisa menyaingi rekor legendaris Alan Shearer, pencetak gol terbanyak Premier League dengan 260 gol. Simulasi dari Talksport menggunakan artificial intelligence bahkan memperkirakan Haaland bisa menyamai rekor Shearer dalam 287 laga. Artinya ia masih membutuhkan 176 pertandingan tambahan bersama City, tentu dengan asumsi bebas cedera dan tetap di Manchester City hingga kontraknya berakhir pada 2034. Pertanyaannya, apakah Haaland benar-benar bisa melewati legenda Premier League ini dan menorehkan namanya dalam sejarah? Atau akankah perjalanan panjang ini menghadirkan tantangan tak terduga? Komentar Anda pasti seru untuk dibahas. Erling Haaland semakin dekat dengan sejarah di Premier League. Penyerang andalan Manchester City ini baru saja menembus 100 gol di liga tertinggi Inggris setelah mencetak 1 gol dalam kemenangan dramatis 5-4 atas Fulham di Craven Cottage, Rabu (3 Desember 2025. Gol-gol City lainnya dicetak Tijani Reijnders, Phil Foden (2 gol) dan bunuh diri Sander Berge, sementara Fulham membalas lewat Emile Smith-Rowe, Alex Iwobi, dan 2 gol Samuel Chukwueze. Dengan catatan 100 gol hanya dalam 111 pertandingan, Haaland kini diprediksi bisa menyaingi rekor legendaris Alan Shearer, pencetak gol terbanyak Premier League dengan 260 gol. Simulasi dari Talksport menggunakan artificial intelligence bahkan memperkirakan Haaland bisa menyamai rekor Shearer dalam 287 laga. Artinya ia masih membutuhkan 176 pertandingan tambahan bersama City, tentu dengan asumsi bebas cedera dan tetap di Manchester City hingga kontraknya berakhir pada 2034. Pertanyaannya, apakah Haaland benar-benar bisa melewati legenda Premier League ini dan menorehkan namanya dalam sejarah? Atau akankah perjalanan panjang ini menghadirkan tantangan tak terduga? Komentar Anda pasti seru untuk dibahas. Manchester United mendapat kabar segar jelang laga Premier League melawan West Ham United. Jumat (5 Desember 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Penyerang andalan mereka Matheus Cunha dikabarkan telah kembali berlatih setelah absen cukup lama akibat cedera kepala. Cunha terakhir bermain pada 8 November lalu, tampil 72 menit saat MU imbang 2-2 melawan Tottenham Hotspur sebelum harus menjalani pemulihan. Tanpa Cunha, Setan Merah sempat kesulitan, termasuk kalah 0-1 dari Everton yang hanya bermain dengan 10 pemain. Meski kemudian bangkit dengan kemenangan tipis 2-1 atas Crystal Palace akhir pekan lalu. Kini kembalinya Cunha memberi peluang baru bagi pelatih Ruben Amorim untuk memperkuat lini serang. Cunha sendiri memberi sinyal kuat lewat unggahan foto di Carrington, lengkap dengan jersey latihan, disertai pesan singkat back. Hal ini menunjukkan striker Brasil itu siap kembali ke skuad MU untuk menghadapi West Ham. Namun masih belum jelas apakah Amorim akan menurunkannya sebagai starter atau menyimpannya sebagai senjata cadangan. Menurut Anda, apakah kembalinya Cunha akan langsung membawa dampak besar bagi MU atau butuh waktu untuk menemukan ritme permainan yang maksimal? Pelatih Liverpool Arne Slot dituding mengingkari janji terkait posisi bermain Florian Wirtz yang baru bergabung dari Bayer Leverkusen musim panas 2025. Wirtz, gelandang serang asal Jerman, memutuskan bergabung dengan Liverpool setelah menarik minat banyak klub top Eropa.
Transfer ini menghabiskan dana 100 juta pounds dalam kurung sekitar 2,1 triliun rupiah, menjadikannya pemain ke-6 termahal dunia. Namun, performa Wirtz di Anfield mengecewakan. Dalam 12 pertandingan perdana Liga Inggris 2025-2026, ia belum mencetak gol atau assist. Padahal pada 12 laga pertama Bundesliga 2024-2025 ia mampu mencatat 4 gol dan 4 assist untuk Leverkusen. Menurut Presiden Kehormatan Bayern Uli Hoeneß, penurunan performa Wirtz disebabkan pergeseran posisi yang dilakukan Slot. Di Leverkusen, Wirtz beroperasi sebagai nomor 10 alias gelandang serang, tapi di Liverpool ia ditempatkan sebagai nomor 7 penyerang sayap. Perubahan ini membuatnya kurang terlibat dalam permainan. Hoeneß menegaskan, "Saya merasa sangat kasihan pada Wirtz. Rupanya Slot menjanjikan sesuatu yang jelas-jelas tidak ditepati." Menurut Anda, apakah perubahan posisi ini wajar dalam adaptasi pemain baru atau Slot memang seharusnya menepati janji soal peran Wirtz?